Assalamualaikum anak-anak. Mohon maaf ya untuk hari ini masih terjadi banyak kendala. Tadi laptop ibu sempet error, kameranya nggak bisa nyala sama mikrofonnya nggak bisa nyala. Jadi tadi ibu Google Meet pakai HP, jadinya masih banyak kekurangan. Mohon maaf sekali ya. Jadi tidak bisa menampilkan materi di layar. Nah, ini kembali dijelaskan bagi yang tidak ikut Google Meet. Tadi hanya sekedar mengulang saja, takutnya masih ada yang belum paham materi yang kemarin-kemarin dikerjakan. Pertama, Ibu akan menjelaskan materi matematika tentang lambang bilangan dan penempatannya. Kemudian IPA, ciri-ciri makhluk hidup dan cara berkembang biaknya. Nah, sekarang kita belajar matematika terlebih dahulu. Di sini ada angka 1250. Nah, yang menempati ribuan adalah angka 1 yang paling depan, yang ini. Angka 1 menempati ribuan. Kemudian angka 2-nya sebagai ratusan. Kemudian angka 5-nya sebagai puluhan dan angka 0-nya sebagai satuan. Maka ini dibacanya, lambang bilangan ini dibacanya 1250. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Bahwasanya angka 1 sebagai ribuan maka bernilai 1000, angka 2 menempati ratusan sehingga bernilai 200, dan angka 5 menempati sebagai puluhan maka bernilai 50, dan angka 0 sebagai satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang coba dilihat di nomor 1 sambil diisi ya. Nah, 4750 maka dibaca nih nomor 1, ini lambang bilangan 4750. Kalian tinggal tulis di sini. Ini adalah 4750. Yang menempati sebagai ribuan itu adalah angka 4. Dan yang menempati sebagai ratusan itu angka 7. Kemudian yang menempati puluhan itu angka 5 dan satuannya angka 0. Gitu, paham ya? Kemudian nomor 2, di sini hanya ada tulisannya nih 8417. Gimana lambang bilangannya? 8000 berarti ribuannya angka 8. 400 berarti ratusannya angka 4. 17. Nah, kalau 17 kan terdiri dari dua angka 1 dan angka 7. Tinggal masukin, berarti yang puluhannya itu angka 1 dan satuannya itu angka 7. Nah, 4 angka ini ditaruh di titik-titik ini. Ini adalah lambang bilangan yang dibacanya 8417. Kemudian nomor 3. Nah, di sini yang sudah diisi itu penempatannya ya. Ribuannya angka 1, ratusannya angka 0, puluhan angka 0 dan satuan angka 0. Berarti dibacanya 1000. Kenapa 1000? Karena hanya ada angka 1 di awal yang disebut ribuan, sisanya 0. Berarti di sini isinya 1000, ditulis 1000-nya. Nah, kalau yang di sini diisinya angka 1, 0, 0 dan 0. Angka 1000. Oke? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup.
ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Kita sesuaikan ya, kita cari di mana ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar ini. Nah, di sini sudah tertulis di nomor 1 ada ciri-ciri tumbuhan memerlukan air. Nah, di sini gambarnya kegiatannya sedang apa? Ibunya Siti sedang menyiram tanaman. Oleh karena itu, tumbuhan memerlukan air. Kegiatannya ibu menyiram tanaman. Nomor 2, ada apa lagi nih ciri makhluk hidupnya? Nah, di sini ada gambar Siti. Siti lagi ngasih apa nih ke ayam? Si Siti lagi memberikan makanan kepada ayam. Berarti hewan memerlukan makan di nomor 2. Nah, untuk jawabannya kalian boleh kalian tulis di buku yang sebelum-sebelumnya sudah ditulis, atau yang udah punya buku paket boleh tulis di buku paket, yang tidak punya buku paket boleh tulis di buku tulis ya. Nah, nanti tabelnya nggak usah dibikin, nggak apa-apa, yang penting di atasnya ditulisin ciri-ciri makhluk hidupnya apa, kegiatannya apa. Oke, kita lanjut. Nomor 2 itu jawabannya, cirinya berarti hewan memerlukan makan. Kegiatannya apa? Kegiatannya Siti memberikan makanan kepada ayam. Terus ada apa lagi nih ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar? Nah, di sini ada telur ayam. Nih dilihat. Di sini ada telur ayam. Berarti hewan itu berkembang biak. Nah, cara berkembang biak hewan itu ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Di sini salah satunya ayam. Ayam berarti cara berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, kalau yang melahirkan contohnya apa? Yang melahirkan itu ada kuda, ada kucing, kemudian ada apa lagi? Ada kambing, sapi. Kalian bisa sebutkan beberapa binatang. Kemarin sudah ada ya latihannya beberapa hewan yang cara berkembang biaknya bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang kita isi di nomor 3-nya. Di nomor 3-nya berarti di nomor 3 yang ini ya. Nomor 3 isinya berarti hewan berkembang biak. Nah, gambarnya di sini berarti gambarnya ayam sedang bertelur. Ya. Kemudian ada lagi nggak ya ciri makhluk hidup yang ada pada gambar? Nah, ayahnya Siti memberikan minum nih sama ayamnya. Berarti di nomor 4 hewan memerlukan minum. Kegiatannya apa? Ayah Siti memberikan air untuk ayam. Oke, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup serta kegiatannya. Nah, untuk tugasnya hari ini ada di dari halaman 20. Nih, ada di sini halaman 20. Tuliskan apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, tulis di sini. Keragaman itu apa sih? Keragaman itu artinya bermacam-macam makhluk hidup. Kan di muka bumi ini tuh makhluk hidup bukan cuma manusia aja, ya kan? Ada macam-macam, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Berarti tidak hanya satu macam. Nah, kamu tuliskan nih, kenapa kamu harus bersyukur dengan adanya bermacam-macam makhluk hidup yang ada di bumi ini? Kemudian halaman 20 ya tugasnya, dan halaman 30. Halaman 30 yang kotak pertama ini, tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Adakah persamaan dari kedua gambar? Nah, gambarnya yang ini. Ada apa nih? Ada satu keluarga Siti sedang makan. Kalau di sini ada ayam sedang makan. Tadi kan kita udah jelaskan nih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tinggal dipindahin deh ke sini. Ini persamaannya apa sih dari dua gambar ini? Persamaannya apa yang bersangkutan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Sama-sama apa gitu dari dua gambar ini?
Kemudian yang di bawahnya ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kedua itu diceritakan sama kamu ciri-ciri makhluk hidup yang kamu ketahui itu apa yang berkaitan dengan gambar ini, gambar 2 ini. Oke, itu halaman 24. Kemudian tugasnya halaman 28. Nah, 28 itu yang ini nih, diisi ya 5 nomor. Itu perlu mengurutkan berdasarkan banyaknya telur per bulan. Nah, tabelnya yang ini diurutkan jumlahnya dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf masih banyak sekali kendala yang terjadi untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan minggu depan dan seterusnya banyak yang ikut ke Google Meet supaya lebih jelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.